9 amalan sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang istimewa bagi umat Islam. Rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Ia lebih agung daripada hari raya kurban dan hari raya fitri. Di dalam Jumat terdapat 5 keutamaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam wafat. Di dalam hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim. Hari kiamat juga terjadi di hari Jumat. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung dan batu kecuali ia khawatir terjadinya kiamat saat hari Jumat. Berikut 9 amalan sunnah Jumat yang bisa dikerjakan. 1. Memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Solawat adalah amalan yang mulia. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa solawat adalah penolong baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Baihaqi. 2. Membaca surat Al-Kahfi. Salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat adalah surat Al-Kahfi. Orang yang membaca surat ini akan terhindar dari fitnah Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang berasal dari Abu Darda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal fitnah. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan, dalam sebuah hadits lain, dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka timbullah cahaya baginya dari telapak kakinya hingga ke langit yang memberikan sinar baginya kelak di hari kiamat, dan diampunilah baginya semua dosa di antara 2 hari Jumat. Hadis riwayat An-Nasai dan Baihaqi. 3. Mandi Jumat. Sunnah Jumat yang selanjutnya adalah mandi. Mandi Jumat dianjurkan bagi laki-laki yang hendak mengikuti ibadah sholat Jumat. Diriwayatkan dalam sebuah hadits yang berasal dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi salat Jumat baik laki-laki maupun wanita maka hendaklah mandi. Hadis riwayat Ibnu Hibban. 4. Berpenampilan menarik, memakai wewangian untuk sholat Jumat. Hari Jumat adalah hari raya bagi umat Islam. Dalam sebuah riwayat Ibnu Majah sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Iqomat Salat wa As-Sunnatu Fiha, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hari ini, Jumat, adalah hari raya yang Allah peruntukkan bagi umat Islam. Maka, barang siapa yang hendak menuju sholat Jumat hendaklah ia mandi, memakai wewangian jika ada, dan gunakanlah siwak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Dihasankan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Anjuran untuk memakai pakaian yang indah terbaik juga disebutkan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 5. Bersiwak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Sunnah hari Jumat lainnya adalah bersiwak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Sunnah ini dianjurkan bagi laki-laki yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Dalam sebuah hadits riwayat Baihaqi dan At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersiwak, memotong kuku, dan mencukur kumis setiap hari Jumat, tepatnya sebelum beliau berangkat ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jumat sebelum beliau pergi salat Jumat. Hadis riwayat Baihaqi dan At-Tabrani. 6. Berangkat sholat Jumat lebih awal, menyegerakan. Berangkat sholat Jumat ke masjid dan mendapatkan saf paling depan memiliki berbagai keutamaan. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa orang yang berangkat lebih awal seperti berkurban dengan unta. Dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing gibas yang bertanduk. Siapa yang berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkurban dengan telur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Memperbanyak zikir dan doa. Pada hari Jumat, umat Islam dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak doa. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari, di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah Asyar. Hadis riwayat Abu Daud. 8. Membaca surat Yasin dan As-Saffat. Selain surat Al-Kahfi,
Dianjurkan juga untuk membaca surat Yasin dan surat As-Saffat pada malam Jumat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa membaca kedua surat tersebut pada malam Jumat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang menjadi permintaannya. Barang siapa membaca surat Yasin dan As-Saffat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud. 9. Memperbanyak amal kebaikan misalnya sedekah. Ibnul Qayyim dalam buku Panduan Amalan Hari Karya Mahmudin, berkata, sedekah pada hari Jumat dibanding dengan sedekah di hari lain adalah seperti sedekah di bulan Ramadan. Sebagai salah satu amalan sunnah Jumat, orang yang bersedekah mendapat balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan ini tercatat dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.